selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 12 saham sektor komoditas batu bara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 6.846, menguat 1,28%. Tapi biasanya nggak update ya. Coba lihat di sini di 6839, 6836. Oh, berarti turun dikit ya. Penutupannya menguat 1,17% dan transaksi hari ini cukup besar di 10,8 triliun. Jadi sudah oke nih. Semoga aja terus transaksinya di atas 10 triliun ya. Jadi langsung saja ke teknik. Secara teknikal ISG tutupannya di 6839 tadi ya. Dengan kondisi seperti ini oke, masih bisa lanjut, tapi lanjut terbatas dulu. Ini tanggal berapa nih? Tanggal hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya mungkin ya kondisi seperti ini ada koreksi kecil dulu, mungkin besok atau lusa, mungkin besok hijau terus lusanya koreksi, profit taking awal April siap-siap digas. Ada peluang bisa tembus 7.000 dengan kondisi seperti ini. Trend downtrendnya sudah dipatahkan ya. Jadi indikasinya udah bagus nih. ISG udah ditutup bisa di atas 6.800. Tapi takutnya false break, koreksi 2 hari dulu baru digas lagi minggu depan. Bisa seperti itu skenario-nya. Pokoknya hati-hati kalau saham big cap yang punya, apalagi yang profitnya mepet, dikit nanggung ya. Profit taking dulu besok kalau ternyata dia nggak kuat naik ya, kalau ada koreksi. Tapi kalau secara tren mungkin di bulan April masih tetap akan bisa lanjut ke atas ya. Ini indikasinya juga bisa jadi double bottom. Tapi untuk konfirmasi double bottomnya kemungkinan berat kalau 1 bulan ke depan ya. Harus naik 7.300, berarti dekat all time high-nya kan agak susah sih. Tapi ya apapun bisa terjadi ya. Nggak usah muluk-muluk 7.000 dulu aja. Di April udah bagus tuh. Pasti teman-teman yang pegang saham-saham big cap beli di bawah waktu ISG di 6.700-an ya profit. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 2.420, menguat 7,55%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi sentimen laporan keuangan bagus dan volume juga bagus. Dengan kondisi seperti ini baru nembus 2.400, mungkin nggak confirm kondisi seperti ini. Break dan besok lanjut. Agak berat ya menurut saya. Bisa ada koreksi tipis baru lanjut. Gap ditutup nggak ya, buruk-buruknya nutup gap dan tetap ke atas ya. Ada peluang akan uptrend dan cukup bagus nih trendline downtrend. Nah ini kan dia kepantok resisten trendline downtrend dari semenjak November 2022. Apakah pola imported and holder kita nggak tahu. Yang pastinya udah di dekat resisten. Ini udah bukan area beli ya, resikonya tinggi lah. Mungkin bisa naik bisa, cuman resiko udah tinggi. Apalagi 2 candle sudah seperti lilin, naiknya dengan volume besar ya memang valid, cuman takutnya ada koreksi dulu 1-2 hari sebelum digas lagi ke atas. Jadi seperti itu untuk Indi sudah oke. Indi sudah konfirmasi break 2.200, harusnya 2.200 dijaga oleh Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2.880, menguat 3,97%. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal Adro juga bagus, sudah rebound juga dan sudah di atas 2.800, sudah oke. Volume juga bagus. Kondisi seperti ini menarik lah untuk Adro. Itu peluang besar kalau nggak minggu ini ya minggu depan 3.000 disentuh. Tembus kayaknya kita lihat. Ini polanya nih hampir sama dengan Indi. Indi tapi sudah menyentuh resisten neckline. Adro belum. Neckline-nya di mana? Untuk Adro di 3.000. Ini juga pola imported and holder bisa nanti terjadi ya. Ada peluang lah, bagus lah artinya Adro ya. Target Adro 3.000 dan juga Adro itu sudah saya rekomendasikan di grup itu di hari Senin. Belinya pas di saat dia koreksi ini spike buy. Memang dibawa koreksi dulu tuh merah, besoknya baru ditarik. Ya lumayan dapat 6%-an. Jadi seperti itu ya. Untuk Adro yang perkiraan saya konsolidasi sepertinya nggak, apalagi mendekati ISG sudah mencoba naik ya. Aman nih harusnya untuk Adro selama di atas 2.800. Kalau sampai dia turun 2 hari ke depan itu ya bisa terjadi konsolnya di bawah untuk Adro ya. Jadi untuk turun dulu belum Adro, apalagi ISG indikasinya akan uptrend ya. Indikasi ya belum terjadi, jadi tetap punya plan. Adro juga ke atas, belum saatnya turun dari 2.600. Kalau sampai jebol lagi support kuatnya 2.600 untuk Adro. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1.235, menguat 0,81%. Langsung saja ke secara teknikal. ADMR sudah di pucuk juga, sangat hati-hati karena memang ini area bukan area beli ya, karena di pucuk. Dengan kondisi seperti ini ya wait and see dulu lah yang belum punya. Kalau yang sudah punya besok kalau dia merah cukup dalam mungkin 2%, 3%. Kalau yang punya dari bawah TP dulu aja. Atau ya sesuaikan lah, kalau berharap dia naik ya boleh juga. Indikasinya selama dia nggak mampu menembus atau tutup di atas 1.250, ada peluang bisa konsolnya di bawah. Bisa jadi pola nantinya cup and handle. Di sini dia membentuk
handle satunya baru naik. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu lah ya manajemen portofolio. Jadi seperti itu. Untuk ADMR sudah di area pucuk 2 hari, agak rawan ya, takutnya ada koreksi dulu 1-2 hari baru dia lanjut ke atas. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.910 menguat 2,62%. Langsung saja katanya. Chart teknikal PTBA juga bagus ya, dia berhasil nembus oke nih di atas 3.800 sudah valid. Ini indikasinya walaupun volumenya nggak terlalu kuat, ini trend downtrendnya atau pola pattern plate-nya ditembus, ini valid. Kalau nekat beli ya, kalau dia sampai turun lagi dari 3.790, kalau mau pakai stop loss boleh, kalau mau average down di bawah juga boleh, tapi nunggunya lebih lama. Harusnya kondisi seperti ini, kalaupun koreksi 2 hari ke depan, itu harusnya nggak jauh-jauh lah dari 3.760. Itu aja tolerannya ya. Semestinya juga nggak turun lagi dari mungkin 3.800 itu harusnya dijaga. Gapnya ini kemungkinan nutup gap aja. Kalau misalnya 2 hari ke depan koreksi, nutup gap terus siap-siap Aprilnya naik lagi ke depan. Targetnya kemana? Untuk PTBA 4.300 ini akan diujinya. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 40.800 menguat 2,7%. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal ITMG juga oke ya, naik lagi dan tembus juga 40.000 yang perkiraan saya akan kepentok. Ini dia kepentoknya di mana nih? 42.000. Jadi masih bisa naik 3%-an lah. Area ini yang kemungkinan kepentok karena itu resisten kuat. Ini neckline dulunya support kuat terus jadi resisten kuat. Potensi upside-nya sekitar 3,5% lagi. Jadi apakah ideal baru beli harga sekarang? Ya kurang ideal. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 29.125 menguat 1,92%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal WNTR masih sama gambaran saya ya, peluang besar tuh tetap menembus 29.000-nya seperti analisa saya 3 hari yang lalu. Kenapa? Karena sentimen juga mau RUPS, mau bagi dividen yang sedang diajukan itu di 6.000 berapa saya lupa itu ya. Dengan harga sekarang itu kan lebih dari 10% tuh, bahkan hampir 20% ya. Tuh berarti kan besar banget tuh dividennya. Tapi ya peluang besar sih dividen trap. Jadi peluang besar WNTR tuh bisa disentuhnya 32.000. Berarti masih potensi upside bisa naik 10% lagi. Tapi ini disclaimer on ya, apapun alasan Bapak Ibu beli itu harus ditanggung masing-masing karena keputusan di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk WNTR sudah tembus ya 28.000, sudah lumayan naiknya nih 4%. Kalau beli di harga bawah, mau main pendek TP juga boleh. Apakah ini valid break? Harusnya valid, apalagi sentimennya kan saham-saham batubara nih mau rilis laporan keuangan, mau bagi dividen. Ya momentumnya minggu depan tuh kayaknya saham-saham batubara nih sama Big Bang coba-coba naik. Jadi ya ISG tuh peluang besar ditarik ke atas karena tadi sentimen saham batubara naik, laporan keuangan dividen, Big Bang ada yang sudah bagi dividen, XDET, dan juga hari ini BBCA XDET-nya pun ditarik naik ya, hijau, malah hijau tipis ya kalau nggak salah, coba cek ya untuk BBCA. Padahal hari ini XDET-nya kan dan dividen malah naik 1% tuh. Kalau Bapak Ibu kemarin beli saat penutupan, hari ini dapat lagi, berarti dapat sudah 3%, tambah dividennya hampir 2% ya, 2% dividennya. Lumayan kan? Karena memang kecil, nggak terlalu besar. Dia sempat drop dulu kan, opennya turun sedikit terus naik. Nah, jadi seperti itu. Untuk UNTR juga ya sangat berpeluang masih ke atas ya. Harga belinya atur-atur aja kalau harga beli sekarang ya. Atau average down, cicil dulu, nunggu momentum sampai dia bagi dividen, atau RUPS juga boleh ya. Jadi seperti UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 312 menguat 1,29%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Doit sudah di area pucuk, low-nya naik. Oke nih, kalau mau beli dekat 300 lah. Jangan beli di harga sekarang. Takutnya nggak tembus 320 malah kempes. Kondisi seperti ini udah 4 hari terus naik ya, 5 hari bahkan dia naik. Ini bagusnya koreksi dulu ke 300 ke 304 baru tarik naik. Harga sekarang kurang oke karena dia membentuk candle doji di area resisten. Resistennya juga nggak tembus 320. Ya wait and see dulu. Arahnya peluang besar nembus ke 320. Tembus April, tembus tuh. Tapi harga belinya yang kurang oke hari sekarang. Kalau nekat ya cicil dulu sampai 300 tuh cicil aja tuh. 290 tuh cicil lagi aja. Harusnya sih bertahan di atas EMA 60 EMA 20 Doit. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.500 menguat 2,73%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal Harum oke, cuman dia kepentok area 1.550. Cuman tutupannya bagus, bisa di 1.500. Yang jadi masalah itu ekornya cukup panjang, hampir 2 kali body lebih.
nutup gap dulu lah, koreksi dulu lah, 1-2 hari koreksi pun gak masalah, di atas 1430 pun gak masalah. Pokoknya dia koreksi 1-2 hari itu kesempatan spek buy itu. Arah harum kemana? Tetap arahnya potensi ke atas ya. Ini jadi swing low-nya nih, walaupun offset tapi peluang besar tembus lagi 1550. Minim-minimnya dia tuh ke arah 1625, mengarah ke EMA 60-nya garis hitam ini untuk harum. Seperti itu untuk harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4130, menguat 1,72%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR juga pelan-pelan naik ya. Konsol-konsolnya ternyata di bawah naik ya. Seperti itu. Kalau nekat tuh yang penting punya plan, kalau ternyata dibuang out. Tapi dengan indikasi kita juga harus lihat ISG, melihat bagaimana pergerakan saham-saham batubara. Kalau saham batubaranya aman ya beli aja, di support nekat aja. Lossnya kecil kok. Nih contohnya ya, mau beli di sini biarpun dibuang, tiba-tiba dibuang paling mah 2% 3% lah, 2,5% target profit. Nah sekarang udah 4% kan lumayan. Seperti itu aja, nekat aja. Kalau supportnya itu kuat kelihatannya, walaupun ada range pendek seperti itu, nekat aja udah. Kalau nggak nekat ya nggak bisa belajar kita. Belajar itu dari kenekatan. Yang penting itu punya plan, bukan nekat karena melihat hijau aja, hijau tinggi naik 10% nekat beli, di bawah turun bingung kan, seperti itu. Kalau di support ini risknya kecil tuh nekat aja dah ya. Udah diukur kan risknya berapa, 3%. Ya udah, target profit sekitar 4-8%. Cari resisten, cari harga yang sering disentuh. Mana harga sering disentuh? Harga tertingginya ya di sekitar 4200 ya. Jadi seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3090, menguat 4,74%. Langsung saja ke teknikal. ABMM tembus 3000-nya. Oke dah. ABMM. Apakah ini valid? Valid. Kalaupun koreksi karena dia sudah membentuk candle 3 watt soldier, mungkin gak naik. Biasanya 3 watt soldier itu tiba-tiba bagusnya itu ada koreksi dulu dia naik, tapi koreksinya tuh nggak boleh dalam. Mungkin di 3%, 4% ya udah ideal. 1-2 hari koreksi nggak masalah. Jangan tutup di bawah EMA 60-nya garis hitam nih. Itu tren jangka pendek. Koreksi besok nggak masalah. Jumat koreksi nggak masalah. Harusnya koreksinya nggak dalam. Kalaupun koreksi 2 hari ke depan, lihat aja kalau koreksinya nggak dalam 2 hari ke depan tuh ada peluang mantul lagi, rebound lagi. Targetnya masih sama 3250 sampai 3300 terdekatnya untuk ABMM. Seperti langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.900, menguat 2,57%. Langsung saja secara teknikal Bian sama ya. Akhirnya dia mau menembus. Kalau dilihat volume meningkat, memang nggak tembus hari ini. Sempat nyentuh tapi gagal. Sudah ciri-ciri mau tembus nih. Besok atau lusa tuh peluang besar tembus ya. Bagus tuh kalau dia bisa tembus 1-2 hari ke depan untuk Bian. EMA serinya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, volume juga meningkat signifikan. Ada peluang ditarik naik. 22.000 bisa disentuhnya April kalau ISG uptrend. Seperti itu. Untuk Bian, langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 520, menguat 2,97%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toba terus naik, sudah oke juga. Toba di atas 490, 500 itu udah valid. Kalaupun dia membentuk swing low-nya itu nggak masalah. Sampai 490 pun swing low-nya nggak masalah. Memang sekarang itu bukan harga ideal untuk beli. Kalau dia ada koreksi 3%, 4%, itu baru ideal untuk beli di area 500 sampai 490. MACD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas nol juga meningkat. Peluang besar sih disentuhnya dapat tuh 550-nya di sih dapat. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan. Kalau dia koreksi 2 hari minggu ini, minggu depan tuh dia sentuh 560-nya atau trend line downtrendnya ini. Jadi seperti itu. Untuk Toba cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.